Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Nah, perkenalkan nama kakak Nur Fathatul Jannah. Di sini kakak mau membawakan materi ya. Sebelum kakak masuk di materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, adik-adik, siapa yang bisa pimpin doa? Kemudian sebelum itu kakak mengabsen dulu ya. Nah, lanjut. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai pekerjaan. Karakteristiknya berbeda dengan dataran tinggi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mempunyai ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah yang paling utama adalah ketinggiannya yang tidak melebihi dari 200 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, suhunya normal. Oleh karena itu, posisinya yang tidak terlalu tinggi, dataran rendah mempunyai suhu yang cenderung normal, yaitu artinya tidak terlalu panas seperti kawasan pantai dan tidak terlalu dingin seperti di kawasan dataran tinggi. Ada banyak aliran sungai, banyaknya aliran sungai termasuk ciri-ciri dataran rendah. Nah, yang ketiga, aliran sungai ini sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga sekitarnya. Misalnya mengaliri sawah, mencuci baju, mandi, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir ialah tanahnya sering digunakan sebagai lahan pertanian. Tanah di dataran rendah tergolong subur sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Nah, lanjut bagian ciri-ciri dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang berlokasi di daerah pegunungan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriklim sejuk. Kemudian pertanian dibuat terasering. Nah, yang ketiga, amplitudo suhu harian dan tahunan besar. Dan yang keempat, yaitu udara kering. Yang kelima, bengas atau kelembaban udara nisbi sangat rendah. Kemudian yang keenam, jarang terjadi hujan turun. Di sini kakak juga menjelaskan mengenai proses pembuatan teh, di mana teh ini dia tumbuhnya di dataran tinggi adik-adik, karena mengingat dataran tinggi itu suhunya dia memiliki tingkat sejuk begitu. Dan terus lanjut ke prosesnya, teh seperti barang-barang konsumsi lainnya harus melalui proses pengolahan yang panjang sebelum siap untuk Anda ambil manfaatnya. Kita ambil manfaatnya. Proses pengolahan teh melibatkan beberapa tahap yang dimulai dari pemetikan dan diakhiri dengan pemeliharaan. Cara pengolahan terhingga siap untuk dikonsumsi relatif memiliki tahap-tahap yang serupa dengan sedikit variasi meskipun tiap jenis teh memiliki rasa, aroma, dan bentuk berbeda-beda. Nah, proses pertama ialah pemetikan, yang dimana pemetikan daun teh itu terdiri dari satu kuntum dan 2 pucuk. Terus pelayuan perlu dilakukan untuk menghilangkan terbuangnya air dan daun dan meminimalkan oksida. Terus yang ketiga, pememaran. Daun teh dimemarkan dengan sedikit menumbuknya di dalam keranjang atau menggelindingkannya dengan roda berat. Kemudian yang keempat yaitu oksidasi. Oksidasi di daun teh dibiarkan di ruang tertutup. Klorofil pada daun dipecah secara enzimatik dan taninnya dikeluarkan dan dialih bentukan.
Nah, penghilangan warna hijau hanya untuk teh hitam, maksudnya kadang kan ada daun teh itu yang warna hitam ya. Terus penguningan, kemudian pembentukan, lalu pengeringan, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Nah, itu saja materi yang kakak sampaikan. Di sini kakak mau kasih tugas ya. Kakak memberikan tugas. Coba diperhatikan tugasnya ya. Kemudian coba adik-adik buka di LKS-nya halaman 15, di situ ada gambar peta. Nah, coba adik-adik amati gambar peta tersebut. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, kakak silakan untuk bertanya. Nah, coba adik-adik perhatikan di halaman 17, di situ ada jenis-jenis pekerjaan. Coba adik-adik perhatikan atau coba adik-adik lihat jenis pekerjaan apa saja yang ada pada gambar tersebut. Nah, terus coba juga adik membaca tentang kurir si daun teh, itu ada di halaman 20. Jika ada yang ingin ditanyakan, Kak akan memberikan tugas mengenai jenis-jenis pekerjaan atau pekerjaan apa saja yang cocok untuk di tempat tinggal adik-adik. Kayak tadi kakak sebutkan yang tinggal di dataran rendah atau di bagian pegunungan, dataran rendah, di dataran tinggi yang bagian